Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang dengan otak kosong. Kalau dilihat dengan politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga, karena itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya. Judulnya Arah Generasi. Debat panas di layar kaca kembali memetot perhatian publik. Kali ini mempertemukan Sekjen Relawan Gibran dengan Rocky Gerung yang dikenal kritis dan tajam. Namun, alih-alih menjadi ajang adu gagasan, yang terjadi justru seperti pertarungan intelektual satu arah, di mana sang Sekjen tampak kewalahan menghadapi serangan argumentatif Rocky. Momen ini tak hanya viral, tetapi juga memantik pertanyaan besar, apakah dukungan terhadap Gibran benar-benar berbasis ide, atau sekadar ikut gelombang kekuasaan? Rocky Gerung, dengan gaya retorisnya yang provokatif, melontarkan kritik yang menusuk, Anda mendukung Gibran dengan kekosongan. Pernyataan ini menjadi pusat perhatian, memaksa banyak pihak untuk merefleksikan ulang makna dukungan politik di era sekarang. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar debat, melainkan tamparan bagi para relawan dan politisi muda yang belum siap menghadapi adu intelektual terbuka. Disinilah pentingnya membangun politik berbasis gagasan, bukan semata loyalitas atau kedekatan kekuasaan. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Karena itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa, saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 80. Misal terkait dengan komitmen, konsistensi, keberanian pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang Ya, tidak permasalahan kan Anda substantif. datang juga hari ini, artinya Anda mau menjelaskan itu. Kalau soal itu kita bahas juga, besok kita juga akan bahas soal itu. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong, Tanpa substansi? tanpa substansi. Sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja Ampat kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi bukan karena ada sesuatu, maka yang di belakang itu menjadi... Apa yang terjadi dalam debat tersebut menunjukkan dengan gamblang bahwa sebagian relawan politik hari ini belum siap masuk ke ruang diskusi yang menuntut kedalaman berpikir. Sekjen Relawan Gibran tampak hanya membawa semangat dukungan tanpa mampu menjelaskan landasan ideologis atau visi besar dari sosok yang diusungnya. Ketika pertanyaan kritis diajukan tentang gagasan, arah politik, atau keberpihakan pada rakyat, jawaban yang muncul justru klise dan normatif. Inilah yang menjadikan debat tersebut terasa timpang,
bukan karena Rocky terlalu tajam, tapi karena lawan bicaranya terlalu dangkal. Rocky Gerung sendiri, meski kerap dianggap sinis, dalam debat itu justru memainkan peran penting sebagai penguji kualitas narasi politik. Ia tidak menyerang pribadi, tapi membedah struktur argumen yang lemah. Kritiknya menjadi relevan karena menyuarakan kegelisahan banyak orang, mengapa politik hari ini dipenuhi figur-figur muda yang populer, namun miskin visi. Jika relawan saja gagap menjelaskan alasan mereka berjuang, bagaimana publik bisa percaya bahwa pemimpin yang mereka usung benar-benar siap memimpin dengan gagasan, bukan hanya dengan garis keturunan atau pencitraan? Tidak penting. Seandainya, saya ikuti logikamu, sekarang ada suara Raja Ampat, karena itu tinggalkan. Nggak ada berguna para purnawirawan. Oke, sekarang. Sebelum ada Raja Ampat, berguna nggak dia? Ya berguna, karena nggak ada Raja Ampat kan. Ya logiknya begitu. Cara membaca persoalan itu begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin nggak ada gunanya. Memang nggak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Karena belum ada pembanding. Sekarang kita lihat pembandingnya apa? Berguna nggak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap bahwa nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Bu Rocky, tapi tadi sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantif artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, legalitas selesai. Udah. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Itu jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi beda dengan legality. Legalitas itu black letter of law, itu legalitas. Dalam hukum tata negara baca aja tuh. Selesai problem, nggak ada problem. Tapi hukum tata negara itu bicara tentang negara di dalam keadaan diam. Artinya semua fungsi bekerja. Maka dia diam. Kalau ada yang nggak bekerja, baru ribut. Jadi dalam keadaan normal kita pakai hukum tata negara, isinya legalitas. Di dalam keadaan ada dinamika politik, singkirkan hukum tata negara, nggak ada gunanya. Karena dia tidak berfungsi di dalam keadaan dinamis. Yang berfungsi adalah problem legitimasi, bukan legalitas itu. Ada nggak anak-anak hukum di sini? Atau anak sosiologi? Ada mungkin. Atau anak filsafat, karya mahasiswa? Pernah diajarin nggak beda antara legalitas dan legitimasi itu? Yang pertama kali bikin perbedaan itu namanya Jürgen Habermas. Yang gak pernah diikuti di Fakultas Hukum. Karena Fakultas Hukum tidak mengenal, kurikulum Fakultas Hukum Indonesia tidak mengenal asas atau prinsip legitimasi. Yang ada prinsip legalitas. Karena mereka cuma belajar Hans Kelsen, positivisme logis, semua legalitas itu. Norma hanya disebut norma bila koheren dengan norma di atasnya itu legal. Bahwa politik kemudian menjadi alasan kenapa hukum berubah itu nggak dipelajari. Jadi kemaksiatan kita hari ini karena kekosongan pikiran itu. Jadi maksiat. Debat ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa politik bukan sekadar soal siapa yang muda, populer, atau dekat dengan kekuasaan, melainkan soal siapa yang mampu menawarkan gagasan yang bernas dan keberpihakan yang jelas. Loyalitas tanpa pemahaman hanya akan melahirkan barisan pengikut, bukan perubahan.
Karena itu, jika kita benar-benar ingin membangun masa depan politik yang sehat, maka setiap dukungan harus lahir dari kesadaran, bukan sekadar kekaguman. Sebab pada akhirnya, bangsa ini tidak butuh pemimpin yang disukai, melainkan yang mampu memimpin dengan visi dan keberanian berpikir.